Hai, aku Laila dari STHR 2022. Aku orangnya ekstrovert, sering banget komunikasi sama orang lain, berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan orang baru. Dan bagi aku, hal tersebut bukanlah keberatan, malah menjadi kesenangan tersendiri bagi aku yang mempunyai kepribadian ekstrovert. Dengan adanya keterampilan dalam berkomunikasi, aku mengembangkan keterampilan tersebut menjadi keterampilan public speaking. Dari SMA, aku sering mengikuti perlombaan seperti lomba debat atau lomba speech. Nah, dari perlombaan tersebut, aku banyak berlatih bagaimana untuk mengembangkan keterampilan public speaking aku. Dari latihan debat dan pidato tersebut, aku sadar bahwa nggak hanya public speaking yang terus dilatih oleh aku sejak SMA, tetapi kemampuan critical thinking atau berpikir kritis. Selain itu, aku suka mencoba hal baru seperti menjadi panitia di beberapa kepanitiaan terpusat ataupun panitia angkatan dalam fakultas aku sendiri. Nah, kemarin aku udah pernah menjadi panitia lapangan wisuda April 2023. Dan itu adalah hal baru bagi aku dan aku gak menyesal untuk menjadi bagian dari kepanitiaan terpusat. Aku sadar dengan mencoba hal baru, menumbuhkan banyak esensi yang gak aku dapetin di bangku kuliah. Selanjutnya, aku akan ngejelasin kenapa sih aku mau jadi trainer di CDT 2023. Dulu aku sangat clueless, nggak tahu apa-apa tentang ITB, cara mereka belajar dan keep up dengan pembelajarannya yang katanya susah. Dan itu adalah latar belakang aku untuk menjadi trainer, di mana aku ingin merangkul mahasiswa baru ITB 2023 nantinya agar mereka tidak merasa sendiri, agar mereka terarah dan mengetahui nilai-nilai apa saja sih yang penting untuk mereka dapetin dan mereka terapkan selama mereka berkuliah. Lanjut, mengenai nilai apa sih yang ingin aku bawain, yang dari tadi aku udah mention nilai yang harus mereka implementasikan sebagai mahasiswa di ITB. Dari CDT sendiri, aku sadar bahwa nilai-nilai seperti adaptif, integritas, dan rendah hati itu sebenarnya sangat sekali terpakai bagi mahasiswa di ITB. Yang pertama, khususnya adaptif. Aku sadar bahwa sebagai mahasiswa baru, kita harus adaptif dalam lingkungan yang baru, pembelajaran yang baru, bagaimana cara mendapatkan teman baru, dan gak semua orang sadar bahwa adaptif itu adalah suatu yang krusial, dan bagaimana sih cara menjadi adaptif. Tapi aku ingin dengan adanya CDT 2023 ini, aku bisa merangkul semua kalangan mahasiswa, dari yang introvert, extrovert, mereka bisa adaptif dalam perkuliahan. Yang kedua, integritas. Aku ingin mahasiswa ini sadar bahwa integritas semakin bertambahnya usia, semakin dewasa, bukan hal yang harusnya ditinggalkan, melainkan harus dipertahankan sejak kecil hingga sekarang. Banyak mahasiswa yang kali ini bahkan menyampaikan terkait integritas. Aku ingin dengan adanya CDT 2023 ini mereka sadar pentingnya integritas dimanapun dan kapanpun. Yang gak kalah penting itu adalah sikap rendah hati. Gimana sih kita udah keterima di ITB, institut terbaik bangsa, tetap meyakinkan adanya rendah hati dan meyakini bahwa semua orang yang ada di sini itu sama seperti kita, dan kita tidak boleh memposisikan diri kita di atas orang lain. Terakhir, yang gak kalah pentingnya, ya nilai yang khusus aku mau bawa pada saat CDT 2023 nanti adalah empati dan simpati. Aku ingin dengan adanya empati dan simpati, kita tidak hanya fokus dengan diri kita sendiri, melainkan orang lain. Bagaimana cara kita empati dan simpati terhadap orang lain, dengan cara kita konsen terhadap kesulitan orang lain, gimana sih cara kita membantu dan merasakan perasaan senasib, dan memposisikan diri kita apabila berada di posisi orang lain tersebut, dan cara menanggulanginya. Aku ingin dengan ini kita memiliki rasa empati dan simpati yang besar sehingga mahasiswa ITB saling merangkul dan sukses bersama. Selanjutnya mengenai poin studi kasus. Studi kasus yang pertama, aku akan menjawab dengan 3 tahap. Yang pertama, preventif. Jika hal tersebut terjadi, aku sebagai mahasiswa tentunya akan nabung sebelum kejadian itu terjadi. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan apabila kejadian tersebut telah terjadi. Nah, kalau aku ada di posisi dia, aku akan mencari jalan lain. Nah, aku akan memanfaatkan strength aku sebagai mahasiswa ITB yang memiliki nilai intelektual yang baik dengan mencari pekerjaan baru.
Contohnya menjadi tutor, ya, dan itu akan menghasilkan dana-dana tambahan untuk kita di saat kita tidak punya uang. Dan selain itu, apabila kita sadar bahwa kemampuan intelektual kita tidak lebih, tapi kita memiliki kelebihan. Contohnya, kita bisa berpartisipasi dalam penelitian yang berbayar. Lalu, apa sih penanggulangannya apabila sudah dilakukan hal tersebut dan kita akan meminimalisir hal terburuk yang akan terjadi di masa depan? Yang pertama, kita tidaklah seharusnya mengandalkan orang tua kita 100%, karena kita sudah menjadi mahasiswa dan sudah sebaiknya kita sadar akan kewajiban kita, akan keperluan kita. Dengan itu, poin yang kedua, kita harus berusaha hemat dan mencari alternatif tertentu jika terjadi worst case situation seperti studi case yang pertama. Yang kedua, mengenai studi kasus yang kedua. Nah, sebagai mahasiswa sendiri, aku sadar kita adalah kaum intelektual yang berada dalam masyarakat. Nah, tapi kita harus mementingkan nilai rendah hati yang tadi aku bawain di saat menceritakan nilai-nilai yang harus ada di CDT 2023. Rendah hati sebagai mahasiswa di kalangan masyarakat. Tapi kita juga harus sadar bahwa kita harus berkontribusi dalam masyarakat. Menurut aku, hal kecil itu sangat berarti. Contohnya, kita dapat mengabdikan diri kita dalam masyarakat sesuai dengan jurusan yang kita ampu. Aku sebagai mahasiswa SITHR pernah menjadi bagian dari aksi angkatan SITHR 2022, di mana kita turun ke lapangan mengajarkan anak-anak SD di Jatinangor bagaimana cara menanam tumbuhan yang baik dan benar. Masyarakat kian sadar bahwa mahasiswa sangat penting sebagai penengah di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pendidikan di Indonesia. Dengan hal tersebut juga, aku paham akan urgensi di masyarakat bahwa tidak semua anak sekolah dasar paham bagaimana cara kerja tumbuhan, bagaimana mereka paham mengenai makanan yang mereka makan sehari-hari. Menjawab soal studi kasus yang kedua tadi adalah statement terakhir dari saya, dan saya sangat siap untuk menjadi trainer CDT 2023 nanti. Terima kasih.